وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Tauhid yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita masuk di bab yang kedua. Setelah pertama kita menjelaskan tentang tauhid, dan tauhid adalah hak Allah yang paling tinggi. Allah memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh hamba, dan hamba juga memiliki hak yang akan ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Dan haknya hamba yang nanti akan ditunaikan oleh Allah, Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan. Sehingga tauhid merupakan hak Allah yang paling tinggi yang wajib ditunaikan oleh hambanya. Sedangkan bab kedua kita akan masuk di keutamaan tauhid. Beliau berkata bab fadlu at-tauhidi, bab keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minad dzunub. Dan di antara keutamaan tauhid adalah penghapus dosa. Dalam bab ini beliau menyebutkan ada dua pembahasan penting yang semuanya nanti berkaitan dengan keutamaan tauhid. Yang pertama, keutamaan tauhid secara umum. Tauhid itu manfaatnya besar dan banyak. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, dan keutamaan tauhid yang paling tinggi dan paling mulia adalah penghapusan dosa. Jadi seakan-akan beliau mengatakan bab fadlu tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Seakan-akan ini adalah am kemudian khusus. Yaitu kayak istilah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ibadah itu cakupannya luas, banyak sekali. Termasuk macam ibadah adalah iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami minta pertolongan. Minta pertolongan itu termasuk ibadah, tapi dikecualikan, maksudnya diberdirikan sendiri, disebutkan secara sendirian. Kenapa? Karena isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, adalah ibadah yang paling penting. Demikian juga kalimat ini bab fadlu tauhid, keutamaan tauhid, banyak sekali keutamanya. Wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan tauhid bisa menghapuskan dosa. Itu keutamaan tauhid yang paling penting, yaitu tauhid itu nanti akan menghapuskan dosa-dosa kita. Di bab ini beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menyebutkan ada 5 dalil. Kalau kita sebutkan bahwa metodologi beliau dalam menulis kitab ini, beliau membuat bab, kemudian menyebutkan ayat, kemudian hadis. Kalau ada ucapan ulama disebutkan, dan beliau menyedikitkan ucapan pribadi, sehingga beliau tidak mengucapkan dengan ucapan pribadi, yaitu ini enggak. Beliau hanya membuat bab, setelah itu dalil. Maka di sini untuk menguatkan bab beliau tentang keutamaan tauhid, beliau menyebutkan ada 5 dalil. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am. Kita baca dulu semua, nanti kita jelaskan sedikit-sedikit. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, wa qaulillahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
Surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa an Ubadah bin Samit. Yang kedua dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beliau bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersaksi tiada sesembahan yang berada sembah kecuali hanya Allah semata, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan Nabi Isa adalah kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, rahimnya Maryam, dan roh darinya. Wal jannata haqqun, dan dia bersaksi bahwa surga itu benar. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan dia ke surga sesuai dengan amal yang dia miliki, yaitu mau amal apa saja yang dia miliki. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, walahuma fi hadithi Itban. Demikian juga Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan sebuah riwayat dari Itban, yaitu Rasulullah bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah dengan ucapan itu. Yang keempat, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, qala Musa alaihi salam, Nabi Musa berkata, berdoa, ya Rabbi, Tuhanku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Tolong ajarkan kepada saya sebuah doa yang akan saya gunakan untuk berzikir kepada Engkau, mengingat Engkau dan berdoa kepada Engkau. Qala qul ya Musa, maka Allah mengatakan, katakan wahai Musa, la ilaha illallah, yaitu ucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi Musa berkata, qala kullu ibadika yaquluna hadza. Tuhanku, semua hamba Engkau mengatakan kalimat itu, yaitu maksudnya itu saya minta yang lain yang spesial untuk saya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya Musa, lau anna samawati sab'a, wahai Musa, jika seandainya langit yang 7, yang jumlahnya 7, wa amirahunna ghairi, dan penghuninya selainku, wal aradina sab'a fi kifatin, kemudian digabungkan dengan bumi yang 7 lapis juga. Itu kalau langit dan bumi ditaruh dalam satu timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya ucapan la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Rawahu Ibnu Hibban, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Imam Hakim, wasaffahahu, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Yang kelima, yang terakhir, walin Tirmidzi wa hasanahu, dan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankan hadis itu. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ya bena Adam, wahai anaknya Nabi Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, jika seandainya kamu datang kepada saya di hari kiamat dengan membawa satu bumi dosa, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, tapi ketika kamu datang kepada saya kamu tidak berbuat kesyirikan, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, akan saya datangi satu bumi juga pengampunan. 5 dalil ini dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan tentang keutamaan tauhid atau keutamaan kalimat la ilaha illallah atau kalimat atau tauhid. Dan telah kita jelaskan bahwa tauhid itu mentauhidkan Allah atau mengisahkan, sebenarnya kalimat Isa pun dikritiki oleh para ulama karena kalimat tauhid itu terkadang nggak layak dipakai untuk
kalimat Esa. Tapi tauhid itu menunggalkan Allah Ta'ala, yaitu Allah itu sang tunggal, bukan sang Esa. Karena kalimat Esa itu masih banyak penafsiran. Nah, itu di Indonesia itu walaupun kita dalam undang-undang kita itu mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi di Indonesia itu Kristen diakui. Padahal orang Kristen meyakini Tuhan itu ada 3, Trinitas. Hindu-Buddha diakui, padahal Hindu-Buddha punya banyak dewa atau punya banyak berhala. Tetapi tetap falsafah negara kita itu Esa. Menunjukkan apa? Kalimat Esa ini jadi masalah. Berarti kalimat Esa itu bukan tunggal. Nah, itu kita katakan yang terbaik itu kalau diterjemahkan mungkin dengan bahasa kita itu tunggal, menunggalkan. Atau ya seringnya kita pakai kalimat Esa. Cuma kalimat Esa itu rupanya kalau kita pelajari lagi itu ada yang mengkritisi. Karena Esa itu bukan menunggalkan. Yaitu kalau kalimat tauhid itu menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu namanya tauhid dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Yaitu ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu saja, tidak berpecah, tidak bisa dibagi, tidak bisa ditambah, tidak bisa dipecah. Itu namanya mentauhidkan. Dan telah kita sebutkan bahwa mentauhidkan Allah itu ada 3 macam. Mengisahkan Allah atau mentauhidkan Allah dalam rububiyah beliau. Rububiyah Allah yaitu sifat rububiyah, ketuhanan. Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan satu-satunya. Kemudian kedua dinamakan dengan tauhid uluhiyah, mengisahkan Allah dalam tauhid uluhiyah, yaitu Allah satu-satunya zat yang berat disembah, tidak ada yang lain. Kemudian yang ketiga tauhidul asma wa sifat, mengisahkan Allah dalam nama dan sifat Allah Ta'ala. Di sini kita akan belajar tentang keutamaan tauhid. Apa sih keutamaan tauhid ini? Ketika kita itu bisa mentauhidkan Allah dan kita bisa menjauhkan kesyirikan, kita tidak berbuat kesyirikan. Ayat yang pertama yang beliau bawakan di dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kalau kita membaca ayat ini, yang dimaksud sama beliau, keutamaan tauhid itu ada 2 dalam ayat ini. Di dalam ayat ini keutamaan tauhid itu ada 2. Yang pertama, mendapatkan keamanan. Kapan itu keamanannya itu? Nanti di hari kiamat. Ulaika lahumul amnu, yang dimaksud dengan amnu fil yaumil qiyamah, di hari kiamat atau setelah kematian. Nah, kehidupan setelah kematian. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah. Ini yang kedua. Keutamaan tauhid, kalau kita mentauhidkan Allah, kita nanti akan mendapatkan hidayah. Kalau hidayah itu di dunia. Jadi di dunia kita mendapatkan hidayah. Kalau kita itu meninggal dunia di atas hidayah, maka nanti setelah kita meninggal dunia kita akan aman. Aman dari semua bentuk azab Allah Ta'ala. Kenapa kok bisa kita masa itu? Apa munasabah? Karena munasabah itu apa? Kenapa kok penulis memasukkan ayat ini dalam bab ini? Kan dalam ayat ini kan Allah tidak menyebutkan tauhid, Allah menyebutkan iman. Siapa yang beriman tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Tapi kenapa kok ini dimasukkan oleh penulis dalam bab keutamaan tauhid, padahal yang dibahas masalah iman, kemudian tidak berbuat kezaliman? Tapi kenapa kok penulis memasukkan ini dalam kitab keutamaan Fadlul Tauhid, keutamaan tauhid? Karena kezaliman di sini itu artinya kesyirikan. Ula alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman itu apa? Sebenarnya ketika diturunkan ayat ini, ceritanya itu para sahabat ketika diturunkan ayat ini mereka bingung. Karena mereka memahami ayat sesuai dengan bahasa Arab mereka.
Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, sehingga ya para sahabat memahami dengan kaidah bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab, kalau kita pakai kaidah bahasa Arab, zulmin itu nakirah itu pakai tanwin. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Zulmin itu nakirah. Nakirah dalam jumlahnya, yaitu kalimatnya itu kalimat negatif. Karena ada kalimat lam. Tidak mencampur adukkan keimanan itu dengan kezaliman. Berarti ada kalimat tidak. Berarti kan itu kalimatnya kalimat negatif. Kaidah bahasa Arab, setiap nakirah, lafadz yang nakirah pakai tanwin dan jumlahnya itu atau kalimatnya itu negatif, maka yufidul umum, menunjukkan keumuman. Itu kaidahnya seperti itu. Jadi itu kaidah. Jadi ada nanti lafadz umum. Lafadz umum itu diantaranya nakirah fi siyakin nafi. Nakirah tapi kalimatnya itu negatif. Berarti itu menunjukkan keumuman. Nah, kalau berarti di sini zulmin itu umum. Kalau zulmin itu umum, zulm itu ada 3 macam. Zulm itu ada 3 macam. Yang pertama, zalim kepada Allah Ta'ala, kesyirikan. Itu zalim kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri, dosa dan maksiat. Kita kalau berbuat dosa dan maksiat, kita zalim kepada diri kita. Karena dosa akan membuat diri kita akan diazab. Yang ketiga, zalim kepada orang lain. Kalau kita itu melanggar haknya orang lain. Nah, zulm itu kalau di sini itu aslinya kalau kita memahami secara bahasa, zulm itu umum. Baik itu zalim kepada Allah Ta'ala, zalim pada diri sendiri, zalim kepada orang lain. Sehingga ketika diturunkan ayat ini, para sahabat bingung. Para sahabat itu berat sekali menerima ayat ini. Akhirnya mereka datang ke Rasulullah mengadu, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsah." Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang berbuat zalim ya Rasulullah? Jika seandainya orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah cuma orang yang tidak berbuat kezaliman, siapa yang tidak berbuat zalim ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah mengatakan, bukan itu yang dimaksud dengan kezaliman di sini. Nah, berarti Rasulullah menafsirkan dengan sebuah makna yang berbeda dengan bahasa. Tidak seperti itu, walaupun secara bahasa seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan kezaliman ini khusus. Kezaliman ini khusus dan itu namanya tafsir. Lafadznya lafadz umum, secara kaidah bahasa Arab umum, tapi itu diartikan secara khusus, nggak bisa dengan umum. Maka beliau mengatakan, kata Rasulullah mengatakan, yang dimaksud dengan kezaliman itu dalam ayat ini sama dengan yang dinasihatkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Ya bunayya la tusyrik billah. Nak, kamu jangan berbuat kesyirikan. Inna syirka la dzulmun azim. Karena kesyirikan adalah zalim yang paling besar. Sehingga beliau mengatakan apa? Di sini zalim di sini itu syirik maksudnya itu, bukan zalim yang umum gitu. Syirik, maksiat, kemudian menzalim orang lain, bukan itu. Tapi di sini itu zalim itu maksudnya itu khusus. Berarti itu nanti lafadz makhsus. Kalau kita belajar istinbat nanti para ulama itu ada namanya makhsus. Lafadz umum tetapi harus difahami secara khusus. Tidak boleh dibawa kepada keumuman. Itu namanya makhsus. Atau yuradu bi khusus. Yaitu lafadz umum tapi tidak bisa dibawa kepada keumuman. Harus dibawa kepada kekhususan. Sehingga di sini alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Syirik berarti, syirik lawannya tauhid, perhatikan. Berarti kalau mereka tidak mencampur adukkan dengan kesyirikan, berarti mereka bertauhid. Nah, orang yang beriman dan muwahhid yaitu bertauhid, tidak berkesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan yaitu dari azab nanti di hari kiamat, dan mereka akan mendapatkan hidayah. Hidayah itu apa? Mendapatkan jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Dan itu saya tadi sebutkan bahwa itu hak kita. Itu haknya kita. Kan Allah punya hak. Manusia juga punya hak. Haknya Allah disembah saja. Tidak boleh disekutukan. Yaitu orang menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh berbuat kesyirikan. Itu hanya Allah Ta'ala. Jika kita sudah berhasil menunaikan hak Allah, Allah nanti akan memberikan hak kita. Yaitu apa? Allah tidak akan mengazab kita. Dan di antara haknya Allah, haknya kita apa? Allah akan memberikan kita hidayah.
Nah, itu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita baca Al-Fatihah, di surat Al-Fatihah itu Allah Ta'ala mengatakan qasamtus sholat baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah Ta'ala mengatakan, aku telah membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku. Kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu semuanya milik Allah Ta'ala, pujian Allah Ta'ala. Dan hak Allah yang paling tinggi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu haknya Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan ketika membaca ayat ini perbedaan antara hamba saya dan hambaku. Ini hakku yang paling tinggi nih. Iyyaka na'budu. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, dan kalau hambaku bisa menunaikan ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wali abdi masa'ala, hambaku akan saya berikan permintaan dia. Dia minta apa saya kasih. Setelah kita itu menyembah kepada Allah Ta'ala dan kita minta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala, isti'anah hanya kepada Allah Ta'ala, setelah itu kita berdoa, lah Allah kabulkan doa kita. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim, Tuhanku berikan kepada kami hidayah. Sehingga hidayah itu hak kita. Kalau kita sudah menunaikan haknya Allah, menyembah hanya kepada Allah, nggak berbuat kesyirikan, Allah nanti akan memberikan hak kita. Yaitu apa? Kita akan diberikan hidayah, jalan yang lurus di dunia, dan di hari kiamat Allah tidak akan mengazab kita. Karena syarat orang itu mendapatkan keamanan di hari kiamat kalau dia di dunia mendapatkan hidayah. Kalau dia tidak mendapatkan hidayah, nggak mungkin aman nanti di hari kiamat orang itu. Nah, jadi intinya di sini dalam ayat ini keutamaan tauhid itu ada dua. Yang pertama, orang itu akan mendapatkan keamanan nanti di hari kiamat. Yang kedua, dia akan mendapatkan hidayah, dan itu sebab akibat. Sebab kita mendapatkan hidayah di dunia, akibatnya kita akan merasa aman di hari kiamat. Kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Dalil yang kedua yaitu hadis yang dibawakan oleh beliau, yaitu hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih dari Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, yaitu intinya di sini Rasul itu mengatakan, siapa yang bersaksi dengan 5 perkara, yaitu dia bersaksi bahwa 5 perkara itu hak, maka Allah akan menjamin dia itu masuk surga. Berapapun amal dia, kayak apapun amal dia, yang penting dia itu bersaksi 5 perkara. Apa 5 perkara ini? Yang pertama, syahadatain. Ya, jadi yang pertama, syahadat la ilaha illallah, atau namanya syahadat ilahiyah. Rasulullah mengatakan, man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini yang pertama. Siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tidak ada kesyirikan bagi dia. Ini yang pertama. Kalau dia bisa bersaksi seperti itu. Dan kalimat syahidah itu persaksian, bukan hanya sekedar ucapan. Namanya bersaksi itu mengucapkan, mengetahui kandungan apa yang diucapkan, mengabarkan kepada orang lain, yang keempat, dan dia mengamalkan konsekuensinya. Itu yang dinamakan dengan bersaksi. Jadi bersaksi itu beda dengan ucapan. Syahadah itu beda dengan syahadat, itu syaratnya 4. Dinamakan orang yang bersaksi itu 4. Pertama, dia mengucapkan. Yang kedua, dia mengetahui apa yang diucapkan. Yang ketiga, dia mengabarkan kepada orang lain persaksian dia. Yang keempat, dia mengamalkan konsekuensinya. Itu baru dinamakan orang yang bersaksi. Kalau orang berucapkan, orang yang ngomong gitu. Orang yang ngomong. Apakah orang yang ngomong la ilaha illallah di kamar sendirian berarti dia sudah bersaksi? Belum. Sampai dia mengabarkan kepada orang lain. Nah, sehingga man syahida, siapa yang bersaksi 5 perkara. Yang pertama, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tiada sekutu baginya. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini persaksian yang kedua. Yaitu Nabi Muhammad itu beliau mendapatkan sebuah gelar yang luar biasa, dan nanti Nabi Isa juga sama juga, yaitu gelarnya abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya.
Sering sekali ketika Allah menyebutkan Rasul, Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi-Nabi yang lain, mesti mendapatkan gelar abduhu wa rasuluhu, hambanya dan rasulnya. Apa faedahnya dua julukan ini? Kata para ulama, abdun fala yu'bad. Nabi dan Rasul itu mereka mendapatkan gelar dua. Yang pertama, hamba Allah. Kalau hamba konsekuensinya apa? Berarti kalau hamba mereka itu tidak bisa disembah. Abdun fala yu'bad, hamba sehingga tidak boleh disembah. Wa rasulun fala yukadzab, abdun fala yu'bad, wa rasulun fala yukadzab. Yang kedua, mereka itu utusan Allah Ta'ala. Konsekuensinya apa? Kalau mereka utusan Allah, tidak boleh didustakan sabdanya. Nah, berarti ada dua ini konsekuensi atau sikap kita kepada Nabi dan Rasul yang Allah utus. Itu sikap kita ada dua. Yang pertama, kita tidak boleh menyembah mereka, karena Nabi dan Rasul itu hamba. Mereka makhluk, tidak mendapatkan sifat-sifat ketuhanan. Tidak boleh kita angkat sampai derajat Tuhan, apa anak Tuhan, nggak bisa, karena mereka hamba. Sehingga mereka makan, minum, sakit, mati, sifat-sifat hamba semuanya ada pada diri mereka, karena mereka itu hamba. Maka tidak boleh mereka itu kita sembah atau kita angkat derajatnya sampai tingkatan ketuhanan atau anak Tuhan. Yang kedua, dan kita itu tidak boleh mendustakan sabdanya. Kalau mereka sudah bersabda, sabda mereka itu wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsu. Yang beliau bicarakan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan itu sikap terbaik dalam kita menyikapi Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena dalam masalah Nabi dan Rasul itu nanti ada tiga manusia. Yang pertama, hulu dalam mengagungkan, sampai akhirnya menjadikan Nabi dan Rasul kayak Tuhan, disembah. Apalagi menjadi anak Tuhan, itu lebih parah lagi. Ini sikap yang hulu. Seperti orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Para Kristen mengatakan Nabi Isa anak Allah. Ini kan hulu dalam mengagungkan. Yang kedua, ada juga yang hulu dalam melecehkan, seperti orang-orang sufiyah, seperti orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat kayak gitu, mereka nggak butuh Nabi. Demikian juga orang-orang sufi yang tingkatannya torikot. Nggak semua sufi. Sufi itu nanti macam-macam. Yang paling ekstrim itu orang-orang yang sufinya torikot. Sehingga yang merusak sufi itu adalah batiniyah. Nah, torikot itu batiniyah sebenarnya mereka itu. Kalau di Indonesia nanti dibawa sama sesi di Jenar. Kalau di Arab dulu namanya Ibnul Arabi pencetusnya, yaitu akidah wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Mereka meyakini bahwa tingkatan Rasul itu tingkatan manusia rendahan, manusia bodoh istilah mereka itu. Jadi tingkatan manusia itu kalau mereka bikin itu, tingkatan pertama itu Rasul atau syariat lah namanya. Orang yang syariat itu Rasul, Nabi dan Rasul itu namanya syariat. Orang bodoh kata mereka itu. Nanti kalau sudah masuk torikotnya mereka, nanti masuk ke naik lagi menjadi orang yang berilmu, namanya syariat torikot. Nanti kalau sudah mengamalkan wirid mereka menjadi hakikat. Nanti kalau sudah sakar mampu, nanti naik lagi menjadi tingkatan ma'rifat, menyatu dengan Tuhan. Sehingga kata mereka itu Nabi dan Rasul itu orang paling bodoh. Kata mereka itu sampai Ibnu Arabi itu membuat sebuah syair, martabatun nubuwati fi barzakhin fawaidir rasul wadunal wali. Beliau mengatakan, kata Ibnu Arabi, dia mengatakan martabah, tingkatan martabatun nubuwah, tingkatan kenabian, kalau kita garis itu, kalau dibikin garis-garis itu, beliau mengatakan tingkatan kenabian itu fawaidir rasul, di atasnya Rasul sedikit. Jadi Rasul paling bawah, paling rendah itu Rasul kata mereka, paling bodoh. Rasul itu manusia paling bodoh kata mereka itu Rasul. Setelah itu di atasnya sedikit Nabi. Itu fuikir Rasul itu fuik itu menunjukkan jaraknya itu dekat, di atasnya sedikit lah itu. Di atasnya sedikit Rasul itu Nabi. Dunal wali, semuanya di bawah kewalian. Jadi wali itu paling tinggi kata mereka itu. Nah itu apa, kalau sudah tingkatan wali mereka nggak butuh syariat. Sehingga apa, mereka punya jalan sendiri menuju Tuhan. Mereka nggak butuh Nabi. Nabi itu orang bodoh kata mereka itu. Itu kata mereka, sehingga mereka itu melecehkan orang-orang ahli syariat.
Berarti kalau mereka siapa itu? Orang-orang yang merendahkan derajat para nabi dan rasul. Mereka ini kelompok-kelompok seperti ini. Terus bagaimana sikap yang terbaik menyikapi nabi dan rasul? Maka kita katakan nabi dan rasul itu adalah hamba. Memang mereka itu punya kelemahan. Kenapa punya kelemahan? Karena sifat kenabian ada pada diri mereka. Mereka namanya sifat kemanusiaan. Mereka itu manusia. Yang manusia itu makan, lapar, sakit, terluka, mati. Itu namanya sifat manusia. Itu semuanya ada pada diri nabi, semuanya ada. Karena mereka itu manusia. Sehingga mereka itu hamba. Tapi mereka itu rasul. Kalau sudah bersabda, sabdanya itu benar. Tidak boleh kita dustakan. Nah, sehingga itu sikap yang terbaik. Maka Nabi Muhammad Allah Ta'ala mengatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, pasal yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan Nabi Isa, kalau di sini Rasulullah mensifatnya ada 4. Nabi Isa itu ada 4. Yang pertama, Nabi Isa itu hamba Allah. Yang kedua, dan rasulnya. Itu ada, ini kayak Nabi Muhammad sama. Tapi ada yang kelebihan Nabi Isa dibandingkan dengan yang lain. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nabi Isa itu adalah kalimat Allah yang dicantumkan dalam rahimnya Maryam. Yang keempat, dan ruh Nabi Isa itu adalah ruh dari Allah Ta'ala. Itu kelebihan Nabi Isa dibandingkan dengan manusia yang lain. Yaitu apa? Nabi Isa itu diciptakan dengan kalimat Allah. Tapi Nabi Isa bukan kalimat Allah Ta'ala. Nabi Isa itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan perantara kun, terjadilah, yaitu idza arada syai'an ayyaqula kun fayakun. Nabi Isa itu makhluk yang terjadi karena firman Allah kun, tapi Nabi Isa bukan kun. Kalau Nabi Isa kun, berarti Nabi Isa itu bukan makhluk, karena firman Allah bukan makhluk. Tapi Nabi Isa itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan perantara kun, sehingga Nabi Isa tidak normal, yaitu tidak manusia normal. Maksudnya tidak manusia normal itu apa? Dia tidak punya bapak, tetapi dia punya ibu. Sehingga Nabi Isa itu hidup, atau dia itu bukan diciptakan dari air mani, tapi dia itu diciptakan dengan sesuatu di mana Allah mengatakan kun, akhirnya terjadi. Tidak pakai air mani. Tapi Nabi Isa masih punya ibu, yaitu masih diciptakan di dalam rahim seorang wanita. Walaupun bukan dengan air mani, Nabi Isa itu disusut. Dan Nabi Isa, penciptaan Nabi Isa yang dahsyat, tidak lebih hebat daripada Nabi Adam. Nabi Adam lebih dahsyat lagi. Demikian juga Hawa lebih dahsyat. Yang paling dahsyat penciptaan itu Nabi Adam. Allah ciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Sehingga innama mathala Isa indallahi kamathali Adam. Permisalan Nabi Isa adalah penciptaan Nabi Isa, gak ada bedanya dengan Nabi Adam. Sama-sama kami ciptakan dengan sesuatu yang luar biasa. Gak punya bapak dan gak punya ibu. Nabi Adam lebih hebat. Nabi Isa masih punya ibu. Nabi Adam gak punya bapak, gak punya ibu. Kalau gara-gara Nabi Isa itu gak punya bapak, masih punya ibu, dinamakan dengan anak Tuhan, apalagi Nabi Adam. Lebih dahsyat lagi Nabi Adam kan itu. Ya, istrinya Nabi Adam yaitu Hawa, Allah ciptakan dari tulang rusuk. Itu lebih dahsyat lagi. Menunjukkan apa? Menunjukkan penciptaan Nabi Isa itu nggak lebih hebat daripada Nabi Adam. Cuma memang itu kelebihan Nabi Isa. Ini yang ketiga. Kemudian keempat, wal jannata haqqun, bersaksi bahwa surga itu benar dan sudah ada. Wan naro haqqun, yang kelima, bersaksi bahwa neraka itu benar. Nah, berarti ada 5 ini. Persaksian ada 5 persaksian ini. Kalau kita bisa menyaksikan 5 persaksian ini, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal, Allah akan memasukkan orang itu ke surga seberapa apapun amal dia. Yaitu mau amalnya itu sedikit, mau amalnya banyak, mau dia itu bergelimang dosa dan maksiat, tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi masuk di dalam surga itu ada 2 macam. Orang masuk dalam surga itu ada 2 macam. Yang pertama dinamakan dengan dukhulun abadiyun. Orang masuk surga di awal-awal. Yaitu maksudnya apa? Orang yang tidak melewati azab neraka jahanam. Ini manusia yang terbaik. Ya, bahkan nanti ada, nanti di bab ketiga, nanti kita masuk bab ketiga,
Sampai ada orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Itu yang luar biasa lagi itu. Jadi orang masuk surga itu ada dua macam. Ada orang masuk surga yang dinamakan dengan dukhulun abadiyun. Orang masuk surga di awal-awal. Awal-awal itu maksudnya apa? Tidak melewati neraka jahanam. Kalau pengen tidak masuk neraka jahanam, maka tidak boleh berbuat dosa. Kalau dia berbuat dosa, diancam dengan neraka jahanam dia itu. Dan kalau dia itu menjalankan tauhid dan dia menjalankan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan semua larangan Allah Ta'ala, maka dia tidak mungkin diancam di neraka jahanam. Ini masuk surga yang pertama. Masuk surga yang kedua dinamakan dengan dukhulun abadiyun. Orang yang masuk surga untuk kekal dan abadi. Walaupun dia pernah melewati neraka jahanam, tapi untuk kekal dan abadinya dia di surga. Siapa ini? Yang penting dia masih punya tauhid. Walaupun dia berkelima dosa dan maksiat. Maka ketika Rasulullah mengatakan di sini, orang yang bersaksi kelima tadi, adkhalahul jannata, pasti Allah akan masukkan surga. Tapi kalau dia itu punya banyak dosa dan maksiat, ya mungkin akan dibersihkan di neraka jahanam dulu. Tapi tetap nanti dia akan masuk surga, pasti. Cuma bukan itu yang kita harap. Harapan kita bukan hanya masuk surga. Harapan kita itu kalau bisa masuk surga di awal-awal. Kita masuk surga tanpa harus melewati neraka jahanam, dan itu harapan kita. Sehingga nanti siapa yang pengen masuk surga tanpa melewati neraka atau pengen masuk surga langsung, maka nanti harus menjalankan tauhid yang paling sempurna, dan nanti akan dibahas di bab ketiga. Itu nanti penulis akan menyebutkan itu. Siapa yang menyempurnakan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi harus sempurna. Sempurna itu apa? Mengamalkan tauhid dan konsekuensinya. Konsekuensinya apa kalau kita sudah bertauhid? Ya kita itu menjalankan perintah Allah Ta'ala, kita tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Ya, seperti kita katakan misalkan, miftahul jannati la ilaha illallah, kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Iya, memang orang kalau sudah membaca la ilaha illallah, dia itu punya kunci untuk masuk surga. Tapi namanya kunci itu ada gigi-giginya. Gigi-giginya itu apa? Menjalankan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Kalau dia itu punya kunci, tapi kok dia itu masih menjalankan dosa dan maksiat, ya mungkin dia akan dibersihkan dulu di neraka jahanam. Tapi pasti masuk surga, pasti. Selama dia itu nggak punya kesyirikan, itu pasti dia itu akan masuk surga. Nah itu kalau sabda Rasulullah, adkhalahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan memasukkan orang itu ke surga seberapapun amalnya. Maka mungkin dia itu masuk surga langsung jika memang tidak ada dosa dan maksiat. Ada juga yang dia itu mungkin masuk surganya itu nanti di akhir-akhir, tapi tetap dia itu kekal dan abadinya di surga. Kenapa? Karena dia itu memiliki kalimat tauhid, syahida la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini masih punya. Selama kalimat syahadat itu masih punya, tauhid masih punya, pasti nanti orang itu akan masuk ke dalam surga, pasti. Tidak mungkin Allah itu menjadikan orang yang dia itu masih punya iman, masih punya tauhid, menjadikan orang itu kekal dan abadi di neraka jahanam, nggak mungkin. Yang menjadikan orang itu kekal dan abadi di neraka jahanam karena kesyirikan dan kekufuran. Selama orang itu meninggalkan kesyirikan dan kekufuran, pasti dia itu tempat tinggalnya di surga, pasti. Cuma belum tentu dia itu masuk surga di awal-awal. Mungkin dia akan diazab dalam kurun waktu yang lama sekali karena dosanya banyak. Setelah itu baru akan dikeluarkan, setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Kita masuk di hadis yang ketiga. Yang ketiga berarti kita masuk dari yang ketiga. Beliau berkata, walahu ma fi hadithi Itban. Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan sebuah riwayat dari Itban bin Malik. Rasulullah bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan neraka jahanam bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Ini juga diantara keutamaan tauhid, bahwa orang itu, orang yang bertauhid akan diharamkan bagi dia neraka jahanam. Tapi yang dimaksud dengan diharamkan bagi dia neraka, dia tidak akan, yaitu dia diharamkan neraka. Yang dimaksud dengan diharamkan itu ada dua. Tahrim, yaitu pengharaman neraka jahanam bagi orang yang bertauhid, itu ada dua. Yang pertama, tahrimud dukhul, diharamkan untuk masuk di awal-awal, yaitu
masuknya saja nggak boleh, nggak. Orang itu nggak boleh masuk neraka. Yaitu diharamkan neraka hatta masuknya itu loh. Yaitu cuma sekedar masuk saja nggak orang itu. Dan ini adalah orang-orang yang tauhidnya sempurna. Sehingga sampai Allah mengharamkan orang itu masuk neraka. Jadi yang pertama. Yang kedua, tahrimnya itu yang kedua itu tahrimul khulud. Tahrimud dukhul, tahrimul khulud. Yang pertama itu diharamkan untuk masuk, tidak boleh masuk. Yaitu Allah mengharamkan neraka untuk orang itu sama sekali. Itu orang yang paling sempurna tauhidnya. Yang kedua, diharamkan untuk kekal dan abadi di neraka. Walaupun terkadang juga harus masuk neraka jahanam. Mungkin dia akan masuk neraka jahanam untuk dibersihkan sampai bersih. Setelah itu Allah haramkan neraka bagi dia karena dia akan kekal dan abadinya itu di surga. Jadi maksudnya di sini Allah akan mengharamkan neraka jahanam bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, bukan berarti orang itu nggak masuk neraka. Mungkin akan masuk neraka karena dia itu masih punya dosa dan maksiat. Cuma dia tidak mungkin kekal dan abadi di neraka. Di sini Rasulullah mengatakan ya bataghi bidzalika wajhallah. Tapi kalimat yaitu syahadat atau iman atau tauhid. Tauhid itu bukan hanya ucapan la ilaha illallah. Bukan hanya itu. Kalau cuma seperti itu, orang munafik juga mereka bisa. Orang munafik bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah, tapi orang munafik fid darkil asfali minan nar, mereka di keraknya neraka jahanam. Maka nanti ucapan la ilaha illallah itu ada persyaratan. Yang nanti dengan syarat itu bisa diterima sama Allah Ta'ala. Di antaranya di sini harus ikhlas ketika mengatakan. Sehingga ucapan la ilaha illallah yang diterima oleh Allah Ta'ala sehingga bisa mengharamkan orang yang mengatakan dari neraka jahanam jika dia itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi kalau dia itu mengucapkan tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, maka ucapan la ilaha illallah tidak ada manfaatnya. Sehingga di sini Rasulullah mengatakan yabtaghi bidzalika wajhullah. Ketika dia mengucapkan kalimat itu, dia mengharapkan hanya wajah Allah Ta'ala. Berarti harus ikhlas. Kemudian yang keempat, keutamaan kalimat tauhid yang keempat. Dari yang keempat yaitu tauhid itu la ilaha illallah lebih berat daripada langit, bumi dan seisinya. Kalau ditimbang, berarti timbangannya luar biasa beratnya. Yaitu Nabi Musa itu mengatakan, wahai Tuhanku, tolong ajarkan kepada saya sebuah zikir atau doa yang akan saya gunakan secara khusus. Yaitu maksudnya itu, tolong saya berikan doa khusus lah, zikir khusus. Maka Allah mengatakan, wahai Musa, coba ucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Nabi Musa protes, wahai Tuhanku, semua hamba mengatakan seperti itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa semua Nabi dan Rasul, mereka semuanya kenal ucapan la ilaha illallah. Zikirnya mereka, ucapan mereka itu la ilaha illallah. Sehingga la ilaha illallah itu merupakan doanya semua para Nabi dan Rasul. Dan itu sudah masyhur. Sampai Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhanku, semua hambamu, semua, yaitu semua hambamu yang beriman kepada engkau, semuanya mengatakan seperti itu. Bukan hanya Nabi Muhammad saja dan umatnya, bukan. Tapi la ilaha illallah itu sudah diucapkan sama umat-umat sebelumnya. Dan Nabi Musa itu ingin mendapatkan doa khusus. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai Musa, jika seandainya semua langit ditimbang 7 sama penghuninya semua, demikian juga bumi sama penghuninya semuanya ditaruh dalam satu timbangan, kemudian la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang kedua, maka la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Menunjukkan la ilaha illallah itu timbangannya berat sekali nanti di timbangan amal. Ini keutamaan yang keempat yang dibawa sama beliau. Karena keutamaan la ilaha illallah itu timbangannya berat sekali nanti di timbangan amal. Dan menunjukkan di sini bahwa nanti yang ditimbang oleh Allah itu terkadang amal. Seperti ucapan la ilaha illallah itu amal. Terkadang yang ditimbang itu benda. Benda, kayak orangnya pun akan ditimbang nanti. Yang ketiga yang akan ditimbang itu adalah catatan amal. Sehingga kalau ditanya yang akan ditimbang di mizan timbangan amal itu apa sih? 3. Yang pertama yang ditimbang itu amal. Yang kedua yang ditimbang itu adalah orang yang beramal. Orang yang beramal itu akan ditimbang. Yang ketiga yang akan ditimbang itu adalah catatan amal. Nah, itu ada hadis namanya hadis bitokoh. Orang yang punya kartu la ilaha illallah. Ada kartu, dia punya kartu isinya la ilaha illallah.
ketika ditimbang, semua catatan amalnya semuanya jelek. 99 jilid, semuanya catatan nggak ada kebaikan. Maka 99 itu ditaruh di satu timbangan. Setelah itu didatangkan kebaikan. Rupanya kebaikan orang itu cuma ucapan la ilaha illallah dalam satu kartu. Akhirnya dia mengatakan, wahai Tuhanku, satu kartu dibandingkan dengan 99 jilid gitu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya hambaku, nggak usah putus asa, kamu nggak akan didolimi. Akhirnya satu kartu ditaruh di sebuah daun timbangan yang kedua. Saking beratnya satu kartu sampai 99 jilid itu terbang. Yaitu saking beratnya la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu berat sekali di timbangan amal. Nah, itu kan kita itu mengatakan la ilaha illallah ikhlas karena Allah Ta'ala, itu merupakan timbangan amal yang terberat nanti di hari kiamat. Kemudian hadis yang kelima yang terakhir, dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, sebenarnya hadisnya panjang, cuma dipetik oleh penulis yang berkaitan dengan tema kita. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anaknya Nabi Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, jika seandainya nanti kamu datang di hari kiamat dengan membawa dosa, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kamu ketika datang kepada saya tidak berbuat kesyirikan, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, akan saya datangkan satu bumi juga pengampunan. Ini keutamaan yang kelima yang disebut sama beliau, ya sama penulis di sini, bahwa tauhid akan menghapuskan dosa-dosa yang kita bawa di hari kiamat. Dan itu yang paling inti. Jadi yang paling inti itu yang di sini, yaitu akan menghapuskan dosa. Tauhid itu akan menghapuskan dosa-dosa kita nanti di hari kiamat. Dan itu yang paling inti. Karena kalau dosa kita sudah dihapuskan, sudah habis, sudah terhapus, pasti kita akan masuk surga. Tapi selama dosa kita belum dihapuskan, maka tidak mungkin kita itu boleh masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu hanya orang-orang yang paling bersih, tidak punya dosa. Selama masih punya dosa berarti nggak boleh masuk surga. Nah, di sini yang dimaksud di sini, wahai hambaku, nanti kalau kamu di hari kiamat datang kepada saya dengan membawa satu bumi dosa. Dosanya jumlahnya satu bumi, bukan satu gunung, lautan dosa, bukan, tapi satu bumi dosa. Dosanya banyaknya luar biasa. Yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini itu adalah dosa yang dia mati dan dia belum bertobat. Yaitu dia meninggal dunia dan dia belum bertobat dari dosa-dosa yang ada. Kalau orang itu sudah bertobat sebelum meninggal dunia, tidak akan dibawa di hari kiamat karena sudah dihapus. Dosa yang kita bertobat sebelum kita meninggal dunia, maka itu tidak akan dibawa di hari kiamat karena itu sudah terhapus. Maka itu Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang dia itu bertobat sebelum meninggal. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku semua, wahai orang-orang yang bergelimang dalam dosa dan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, kalian jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, Allah akan mengampuni semua dosa. Kapan itu? Ketika orang itu bertobat sebelum meninggal, atau bertobat sebelum terbit matahari dari barat. Siapa saja yang dia bertobat sebelum meninggal dunia atau terbit matahari dari barat, pasti akan diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Kalau sudah diampuni, di hari kiamat gak akan dibawa. Tapi kalau orang itu meninggal belum bertobat dari dosa, maka nanti dosa yang dibawa itu ada dua. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dosa apa ini? Dosa yang dibawa di hari kiamat. Jadi dosa yang dibawa di hari kiamat itu ada dua. Misalkan ada orang meninggal dunia, dia punya misalkan ada 1000 dosa. Orang itu ketika di dunia itu dia berbuat 1000 dosa. Yang 900-nya dia sudah bertobat. 900 sudah bertobat, sehingga tinggal dia itu mati di atas 100 dosa. 900-nya sudah bertobat sama Allah Ta'ala, tinggal 100.
maka 100 yang dibawa sama dia itu nanti dibagi jadi 2. Dilihat, ada dosa syirik nggak? Ada dosa yang syirik, maka yang syirik tidak akan diampuni selama-lamanya. Maka kalau dia itu membawa dosa syirik, kekal dan abadi di neraka jahanam, karena tidak akan diampuni sama Allah Ta'ala. Sehingga kesyirikan itu, dosa syirik tidak bisa dibersihkan. Hatta orang itu di neraka jahanam nggak bisa membersihkan. Jadi azab, semakin diazab, dosanya semakin parah. Jadi syirik itu dosanya sudah nggak bisa diobati. Nah itu orang kalau di hari kiamat membawa dosa syirik, tidak bisa keluar dari neraka selama-lamanya. Sedangkan dosa selain kesyirikan, misalkan ada orang berzina, minum khamr, atau mencuri, atau yang lainnya lah itu, yang itu belum bertobat, maka nanti di hari kiamat tahtal masyiah Allah, yaitu terserah Allah Ta'ala. Kalau Allah mengampuni langsung, diampuni langsung sama Allah Ta'ala, tanpa harus dibersihkan di neraka jahanam. Kalau Allah tidak mengampuni langsung, maka Allah akan membersihkan dulu orang itu, yaitu diazab di neraka jahanam sampai bersih. Setelah itu baru Allah ampuni. Tapi pasti diampuni, pasti. Selain kesyirikan pasti akan diampuni, tapi terkadang tidak langsung diampuni. Terkadang diampuni nggak awal-awal, dibersihkan dulu orang itu dari azab, setelah itu baru diampuni. Selama orang itu tidak membawa dosa kesyirikan di hari kiamat, maka pasti orang itu akan kekal di surga, pasti. Walaupun terkadang dia akan dibersihkan di neraka jahanam. Nah itu ketika dosa syirik ini merupakan dosa yang paling parah, maka kita itu harus belajar. Nah itu kenapa kok perlu itu ngarang kitab namanya Kitab Tauhid, supaya kita tidak jatuh pada kesyirikan di mana kita nggak sadar, di mana kita nggak tahu ilmunya. Dia itu bahaya. Kalau kita nggak tahu ilmunya itu bahaya. Maka terkadang kita itu harus belajar kejelekan, untuk supaya kita nggak jatuh dalam kejelekan itu. Ada seorang penyair mengatakan, araftu syarra lali syarri walakin ditawakkihi. Saya pelajari kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan itu, bukan, tapi untuk menjaga diri supaya saya tidak jatuh pada kejelekan. Kenapa? Fa inna man lam ya'riful khaira minasyarri man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa fihi. Karena siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, pasti dia akan jatuh pada keburukan. Sehingga kita itu karena belajar yang jelek, oh ini jelek ini syirik ini, nggak boleh ini. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mawas diri, supaya kita itu bisa hati-hati, jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan. Karena ngeri sampai jatuh kesyirikan dan kita nggak bertobat sebelum meninggal dunia, kekal neraka jahanam. Nah itu ngeri, dosa syirik itu mengerikan. Kecuali kalau kita bertobat. Orang-orang berkelima dalam kesyirikan misalkan zaman dahulu, setelah itu dia bertobat kepada Allah Ta'ala, Allah akan ampuni selama tobatnya tobat nasuha. Para sahabat dulu mereka penyembah berhala, mereka semuanya penyembah berhala. Para sahabat Muhajirin, Ansor, mereka penyembah berhala. Ketika datang Islam, mereka masuk Islam dengan sebaik-baiknya. Akhirnya apa? Diampuni dosa mereka sama Allah Ta'ala. Nah, jadi diampuni dosanya karena Allah Ta'ala. Selama apa? Selama orang itu sebelum mati bertobat. Tapi kalau sampai mati kita nggak bertobat, sampai kita datang dari kiamat bawa dosa, maka nanti kita lihat. Kalau dosanya ada kesyirikan, maka kekal dan abadi di neraka jahanam. Kalau dosanya nggak ada kesyirikan, dosa besar tapi nggak ada kesyirikan, maka nanti orang itu tahtal masyiah, kita namakan tahtal masyiah, terserah Allah. Allah kalau mau mengazab, ya diazab dulu, baru dibersihkan, dibebaskan. Kalau Allah langsung memaafkan, yaitu haknya Allah Ta'ala. Terkadang mungkin Allah langsung memaafkan. Kenapa? Karena mungkin Allah melihat sisi yang lain. Contohnya misalkan ini, ada orang pezina, pelacur lah, misalkan seorang wanita dia pelacur. Dia tahu bahwasanya itu perbuatan dosa, tapi dia masih mengamalkan. Sampai meninggal dunia nggak bertobat. Orang itu nggak bertobat. Cuma dia itu sering menyesal gitu loh. Terkadang dia malam hari netes air mata. Cuma karena komunitas, dia nggak bisa meninggalkan komunitas itu gitu loh. Ya, tapi karena komunitas kita, dia sudah tahu itu kejelekan, sampai akhirnya setiap malam dia menangis. Mungkin tetesan air mata itu yang membuat Allah itu mengampuni dia. Jadi nanti Allah mengampuni dosa itu macam-macam. Kenapa gitu loh? Terkadang ada orang diampuni dosanya itu karena dia itu ada perasaan takut sebelum meninggal dunia. Takut kepada Allah Ta'ala. Saya punya dosa banyak seperti ini. Terus bagaimana nanti saya matinya? Bagaimana saya di hadapan Allah Ta'ala? Akhirnya dia muncul rasa takut yang luar biasa kepada Allah Ta'ala karena dosa selama ini gitu.
Maka terkadang dengan rasa takut itu nanti dihapuskan semuanya dosanya sama Allah Ta'ala. Sehingga banyak sebab orang itu langsung dihapuskan dosanya sama Allah Ta'ala, itu banyak sebab. Jadi intinya kalau kita itu mampu, ya kita itu harus bertobat kepada Allah sebelum kita itu meninggal dunia. Tapi bertobat sebelum meninggal dunia itu gak mudah. Kenapa? Karena terkadang yang jadi problem kita ini, terkadang kita itu lupa dengan dosa-dosa kita selama ini. Dosa yang kita kerjakan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu sudah nggak terbayangkan lah itu. Sudah nggak bisa kita ubah lagi gitu. Saya dulu dosanya apa saja sih itu. Kata para ulama itu, taubat itu harus per dosa. Boleh nggak saya itu taubatnya itu global, misalkan setelah saya kenal sunnah seperti ini, saya bertobat, saya hijrah, saya taubat dari semua dosa yang saya kerjakan zaman dulu. Nggak bisa. Tidak bisa. Dosa itu harus per dosa. Saya ingat dosa saya ini, saya bertobat dari dosa itu. Saya ingat lagi dosa saya ini, saya tobat dari dosa. Tapi kalau global, nggak bisa. Bisa nggak kalau saya itu mau perbanyak istighfar? Nggak apa-apa, meringankan. Tapi tidak bisa menghapuskan. Apalagi kalau dosanya itu dosa besar, nggak bisa dengan istighfar. Istighfar itu untuk membersihkan, tapi tidak bisa menghapuskan dosa besar. Harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Apalagi kalau dosanya itu berkaitan dengan haknya orang. Tidak selesai dengan kita bertobat kepada Allah Ta'ala, harus kita selesaikan dengan orang tersebut. Kalau orangnya sudah meninggal dunia, nggak bisa lagi. Maka urusannya sampai hari kiamat kalau orang itu sudah meninggal. Baik itu beratlah kita itu masih itu, walaupun kita itu orang hebat, berat kita itu meninggal dunia nggak punya dosa itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Kita itu mati nggak bawa dosa itu nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Pasti kita mati itu pasti kan bawa dosa, pasti. Pasti, karena nggak mungkin orang itu mati nggak punya dosa, itu nggak mungkin, karena banyak sekali dosa yang kita kerjakan. Maka nanti dosa-dosa yang kita kerjakan itu selama tidak ada kesyirikan itu pasti nanti Allah akan dapatkan pengampunan. Cuma nggak langsung, terkadang Allah azab dulu, atau terkadang kalau Allah melihat diri kita itu orang yang serius mencari hidayah, ya mungkin langsung diampuni sama Allah Ta'ala. Ya sampai sini pembahasan kita, mungkin faidahnya nggak usah kita baca. Karena setiap bab nanti penulis itu menyebutkan faidah, cuma nggak usah kita baca karena sudah kita jelaskan semua. Nanti insya Allah kita masuk di pertemuan berikutnya, kita masuk ke orang yang bisa menjalankan tauhid dengan sempurna, maka nanti dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.